Selasa Kliwon 13 Suro 1954 Jawi 1952 kali Hijriah. Dusun Besuk, Desa Patian Rowo, Kecamatan Patian Rowo, Nganjuk. Sejarah singkat, Mbah Gung atau Yang Tumenggung Wiryanegara bermula dari sepeninggal istri Kanjeng Raden Tumenggung Purwodiningrat, Raden Mas Sosro Diningrat. Beliau dipanggil ke Mataram. Hanya saja waktu itu belum diketahui secara pasti selanjutnya menjadi pejabat di daerah mana. Kedudukan Tumenggung di Kertosono selanjutnya dijabat oleh Raden Tumenggung Wiryanegara. Sejak masa jabatan Raden Tumenggung Wiryanegara itu, ibu kota Kadipaten Kertosono dipindah ke selatan atau Kertosono sekarang. Raden Tumenggung Wiryanegara merupakan pejabat Tumenggung yang terakhir di Kertosono, dan ketika beliau wafat dimakamkan di Desa Besuk, Desa Patian Rowo, Kecamatan Patian Rowo ini, dekat pabrik gula Lestari saat ini. Untuk itu saya Muhammad Prianto, monggo kita gali bareng-bareng jejak perjuangan Mbah Gung, dan sebagai generasi penerus sekaligus sebagai santri kita bareng-bareng tabarukan mencari berkah lantaran Mbah Gung. Mbah Gung menurut keyakinan kita adalah termasuk wali dari waliullah. Oleh karena itu, insya Allah kita masyarakat sekitar akan mengadakan rutinan Selasa Kliwon di tempat ini bersama Badan Kebudayaan Nasional atau BKN Kabupaten Nganjuk. Sesarengan masyarakat Dusun Besuk, Desa Patian Rowo, khususnya masyarakat Nganjuk pada umumnya. Luhur. Niki cilik pengalaman cilikan kula. Nah, umur-umur nek saya itu asli orang sini. Asli orang sini. Waktu saya kecil, masih cilik, itu Desa Besuk setiap Kamis malam Jumat jeding harus diisi air. Kalau nggak diisi air mesti diubek-ubek baik, tapi berbentuk macan. Macan yang masalah kopak nggak tahu, pokoknya bentuk macan diubek setiap Kamis malam Jumat. Nah, terus bagi orang mencuri loh ini ya, mencuri di Besuk khususnya RW 1 itu sama RW 2 bisa mencuri nggak bisa makan, pasti kecekok. Itu sudah jelas, itu kekuatannya yang Tumenggung. Nah, bagi orang yang ketemu yang Tumenggung itu umpama ya berbentuk macan, tapi dia kalau punya tujuan pasti berhasil. Nah, sekarang yang itu sudah mengikuti arus zaman. Maksudnya karena zaman sekarang zaman komputer, jadi yang ya ikut sabar. Gak seperti dulu. Jadi istilahnya gimana ya? Karena ya waktulah. Nah, orang-orang sekarang ya mungkin banyak yang nggak ngerti lah. Sekarang mau diuri-uri ya terima kasih. Jadi biar tahu sejarahnya yang itu loh. Jadi Besuk itu memang gimana ya, punya kelebihan. Banjir semuanya kena, Besuk nggak pernah kena. Nama Purwanto, kelahiran 52. Kula panjen nggih kali Mas Suryadi ini kanca dolan dari kecil. Jadi nek cerita-cerita masalah Bunden ini yang belum pernah kembali. Memang saya sejak kecil dulu memang orang tua saya itu sering mengganti selampunya Mbah Gung. Dulu? Iya, dulu sering mengganti. Itu tahun berapa saya ingat, tahun
60 ya sekitar 64 menghadap 65 itu saya dengan bapak masuk. Memang ada 2 makam di dalam. Kita masuk di situ tidak sembarangan. Kita di depan pintu sebelum itu dibuka kita harus menyembah dulu. Harus sopan banget. Masuk regol aja langsung berangkat. Betul. Kan ada tuh pintunya masuk bukan, Pak. Dan banyak cerita-cerita dari nenek-nenek dan kakek saya. Memang saya tinggal di lingkungan sebelah masjid. Saya kecil di sebelah masjid ikut nenek dan kakek saya. Nah, kakek saya juga orang fanatik dengan Banggung. Setiap malam Jumat, beliaunya mesti sowan di Sarean untuk nepi. Nah, ini yang jadi contoh anak saya yang nomor 3. Apapun, kalau dia pulang, kalau tidak sowan ke Banggung, katanya dia itu uripe angel. Sekarang anak saya nomor 3 itu pun dia bekerja sebagai kontraktor itu dia ya diijabai dengan Banggung. Apapun kalau tidak nyekar di tempat yang Banggung katanya tidak enak. Memang bagaimanapun juga memang nguri budaya itu kalau emang sing tua-tua kayak penjenengan kula ngeten nek orang yang dibuka karo nom-nom bocah-bocah saiki memang benar yang dilakukan Mas Lukman tadi lali. Saya rasa itu memang kita yo apapun agama kita harus nguri-uri. Yo asal usule Banggung itu memang kan yo anane wong Jawa. Asal usule ratu-ratu di tanah Jawa itu asal usulnya memang dari sini. Terus silsilahnya. Sing asli keluarganya tuh sebelah asli tapi wis meninggal. Jadi memang yang diaturkan dengan saudara-saudara yang sebelumnya tadi memang orang yang sudah ditemui Banggung berbentuk macan putih sepedet itu dia akan tetap tinggal di sini. Ini meneruskan ceritanya Pak Suryati. Mbak Suryati tadi bahwasanya yang dipetui macan putih itu kebetulan dulu saya waktu kecil pernah diceritani kalih yang namanya Mbah Astroponi. Saya masih ingat itu waktu itu. Mbah Astroponi tahu cerita-cerita karena dia sering, tetangga saya sering dolan ke rumah saya, ke bapak saya. Kebetulan ini juga saudara saya ini Pak Alimun. Itu cerita gini, kepada kakak saya cerita, aku dipedoi macan putih pas melaku lewat gurine gedung biskop. Waktu itu gedung biskop, gedung kebudayaan, sekarang dibangun menjadi Masjid Baitul Makmur yang sekarang ini. Dulunya gedung pasar ya. Ludruk. Oh, ya ludruk kan pasar ya. Nah itu Mas Roboni cerita, sekarang sudah almarhum, mungkin umurnya kalau sekarang sudah 100 lebih ya Master ya, mungkin 100 lebih. Itu cerita bahwa dipedoi sama macan putih dengan matanya yang bersinar-sinar, berbinar-binar itu. Besarnya macan putih kira-kira sebesar pedet. Nah, Pak Pul itu juga mungkin sudah dengar itu. Ya memang Satu pedet ya Pak. benar. Itu cerita yang lama sampai sekarang masih saya ingat. Itu. Jadi di Sumisuk memang ceritanya itu. Mungkin ada yang lain dan cukup dari saya.